Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Santina dari kelas AK 604 dengan NIM 2403010211110. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pendekatan metode. Ini dengan judul proposalnya, di mana saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Pajak adalah tulang punggung negara, namun kepatuhan adalah tantangan terbesarnya. Nah, kebutuhan pajak membiayai infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan nasional. Realitanya, sistem slab assessment bergantung 100% pada kepatuhan sukarela yang saat ini masih belum optimal. Slide selanjutnya. Yang satu, fenomena. Pajak sebagai sumber utama negara dan penerapan self-assessment system. Yang kedua, kondisi saat ini. DJV terus berinovasi, e-filing, correct tax, namun pelanggaran seperti telat laporan SPT dan telat bayar masih ada. Yang ketiga, faktor kunci. Kepatuhan sangat bergantung pada pemahaman kognitif atau yang pengetahuan dan dorongan afektif, kesadaran. Yang keempat, kesenjangan atau GAP. Diperlukan pemahaman mendalam tentang alasan empiris di balik angka statistik kepatuhan wajib pajak. Slide selanjutnya yaitu tentang identifikasi masalah, di mana ada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau WPOP masih belum optimal. Selanjutnya ada tingkat kepatuhan perpajakan di masyarakat masih beragam dan kurang merata. Selanjutnya ada kesadaran sukarela untuk memenuhi kewajiban sebelum terbentuk secara utuh. Yang terakhir ada masih tingginya insiden wajib pajak yang terlambat laporan SPT dan bayar pajak. Selanjutnya yaitu tentang posisi penelitian atau risk gap.
Di sini ada pendekatan tradisional, dominan kuantitatif atau kuesioner. Fokus hanya pada pembuktian statistik bahwa ada pengaruh atau variabelnya. Kelemahannya, De Geef tidak bisa menjelaskan dinamika mengapa dan bagaimana pengalaman nyata serta hambatan wajib pajak di lapangan. Solusi penelitian ini mixed atau explanatory sequential menggabungkan pengujian statistik empiris dengan wawancara mendalam untuk melahirkan kesimpulan yang komprehensif. Slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP? Yang kedua, apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP? Yang ketiga, apakah pengetahuan dan kesadaran secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan WOP? Yang keempat, bagaimana pengalaman atau narasi dan alasan di balik tingkat kepatuhan tersebut. Nah, nanti kita akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Slide yang berikutnya. Tujuan penelitian. Yang pertama dari masalah pengaruh parisal atau pengetahuan dan kesadaran. Menuju tujuannya yaitu menganalisis pengaruh parisal, pengetahuan dan kesadaran terhadap kepatuhan WPOP. Pengaruh simultan, menganalisis pengaruh simultan dari kedua variabel terhadap kepatuhan. Pengalaman dan narasi wajib pajak, mendeskripsikan secara mendalam faktor-faktor dan alasan nyata dari wajib pajak melalui wawancara. Slide selanjutnya. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Menambah referensi ilmiah implementasi mixed method di bidang tata kelola perpajakan. Bagi wajib pajak, meningkatkan literasi dan kesadaran mandiri akan pentingnya pajak bagi pembangunan. Bagi DJP atau pemerintah, masukan strategis untuk program edukasi, sosialisasi, dan peningkatkan pelayanan publik. Yang terakhir, bagi akademisi, menjadi fondasi konseptual bagi peneliti dan mahasiswa selanjutnya. Di slide selanjutnya, landasan teori. Di mana landasan teori di sini ada sikap terhadap pajak, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku,
perilaku patuh kepada WFOH, niat berperilaku atau intention. Ini nanti dari sikap terhadap pajak, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Ini ada panahnya, tanda panahnya, niat berperilaku atau intention. Perilaku patuh atau kepatuhan WPOP. Nah, teori kepatuhan, governance teori, Septrum, kepatuhan sukarela, PS, kepatuhan paksaan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya pengetahuan perpajakan X1, kesadaran wajib pajak X2, H1, H3 simultan, H2 itu kepatuhan Y-nya, kepatuhan WPOP. Jadi ini kerangka berpikir. Jadi X-nya ada 2, Y-nya ada 1. Diperdalam dengan pendekatan kualitatif wawancara eksploratif. Selanjutnya, yaitu tentang hipotesis penelitian. Hipotesis 1, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. H2-nya, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. H3-nya, pengetahuan perpajakan dan kesadaran secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Slide selanjutnya, ada metodologi atau rancangan dan lokasi. Desain penelitian itu fase kuantitatif diikuti oleh pendekatan kualitatif. Waktunya 4 bulan masa pelaksanaan operasional, lokasi KPP pertama Serang, OBJK, wajib pajak orang pribadi atau WPOP. Di sini ada populasi dan sampel. Populasinya seluruh WPOP yang terdaftar aktif di KPP pertama Serang. Teknik samplingnya purposive sampling, kriteria memiliki NPWP dan pernah lapor SPT. Jadi 100% respondennya fase kuantitatif, 5-10 informan atau fase kualitatifnya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada kuesioner. Instrumen kuantitatif menggunakan skala Likert 1-5 sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Wawancaranya, instrumen kualitatif semi terstruktur ditunjukkan kepada informasi terpilih untuk menggali pengalaman real secara mendalam. Yang ketiga, dokumentasi. Ini data sekunder, literatur, jurnal akademik, laporan resmi DJP, dan UU HPP 07/2021. Selanjutnya, variabel dan definisi operasional. X1 pengetahuan, indikatornya pemahaman tentang aturan perpajakan,
tarif, hak atau kewajiban, serta tata cara lapor dan bayar. X2-nya kesadaran. Indikatornya niat sukarela membayar pajak, inisiatif lapor tepat waktu, dan pemahaman mendalam tentang manfaat pajak bagi negara. Y-nya kepatuhan, indikatornya realisasi pembayaran, pelaporan SPT tepat waktu, dan akurasi perhitungan pajak terutang. Selanjutnya ada teknik analisis data dan keabsahannya. Di sini ada kuantitatif atau SPSS, di mana saya menggunakan rumus SPSS. Uji instrumen, validasi, dan reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis, TFR pangkat 2. Kualitatifnya Mills dan Huberman, redukasi data mentah, penyajian data naratif, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Uji keabsahan final, triangulasi sumber mengawinkan hasil statistik kuesioner dengan temuan naratif wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Jangan lupa di